Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Dan bersama kita juga tergabung UPT United Prayer Tower Menara Doa, saudaraku yang ininya di Amerika Kanada tapi sekarang sudah dari Korea bergabung, Indonesia bergabung, dan dari Taiwan, Hong Kong semua juga bergabung di UPT. Dan kita bersama-sama di sini saudara, makin banyak orang yang hadir di Menara Doa, berdoa bersama. Kita sedang membangun tahta yang lebih besar, ya kan, buat Tuhan. Saya juga ucapkan terima kasih untuk kesaksian saudara yang dibagikan lewat WhatsApp, lewat DM dan lain sebagainya saudaraku, bahwa semua kesaksian yang saudara sampaikan itu menambah semangat kami untuk melayani, saudara, melayani. Dan memang kita mau dedikasikan daripada YouTube channel ini untuk apa saudara? Ini doa, pujian, penyembahan, hadirat Tuhan, urapan, kesembuhan, itu yang memang kita dedikasikan ke sana. Jadi istilah kami itu ada teachingnya, ada teaching dan ada touching. Itu ya, jamahan di hati, ini pengajaran untuk daripada ini. Saya berdoa bahwa saudara akan diberkati selalu lewat pelayanan kami. Kami terus berdoa setiap live chat, pokok-pokok doa yang ditulis, ya itu benar-benar kami doakan. Kami follow up, kami tindak lanjuti. Dan saya juga suka membacanya saudaraku. Dan saya doakan, saya bawa dalam doa-doa pribadi saya. Selain daripada dari tim kami, tim doa, silakan kalau saudara memang mau langsung tulis pokok-pokok doanya. Kami senang kalau ada kesaksian, saudara bisa tulis kesaksian dari sana. Saya percaya masuk tahun 2021 bahwa Tuhan akan mungkin bergerak dengan cara-cara yang baru. Saya percaya tantangan yang baru. Saudara Kristus, mari kita akan siapkan hati. Kita akan sama-sama masuk dalam menara doa. Saudara bisa siapkan semuanya. Roti, anggur, buku catatan, saudara, Alkitab, bolpen, semua. Terlebih saudara, coba siapkan hatinya. Ya kan, selama 60-70 menit ke depan kita akan benar-benar masuk hadirat Tuhan di Menara Doa ini. Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk saat-saat yang indah. Kami boleh ya Tuhan masuk ya Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami boleh berdoa, memuji, menyembah. Kami boleh duduk di kaki-Mu, mendengarkan suara firman-Mu. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau tahu ya Tuhan, kami rindu, kami haus, kami lapar akan Tuhan. Kami suka ya Tuhan ada dalam hadirat-Mu. Kami suka ya Tuhan menyaksikan kemurahan-Mu ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, beri buat setiap kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Engkau hadir ya Tuhan Yesus. Hadir ya Tuhan. Biar hadirat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu ya Tuhan mengubahkan setiap kami. Oh ya lah, mari buka suaranya saudara. Mari saudara bisa berbahasa roh. Saudara berbahasa roh, yes. Oh ya lah, ya la bala 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 bala. Oh ya lah, ya la bala 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 bala. Oh ya lah, ya la bala 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 bala. Mari saudara datang pada Yesus. Tuhan basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Yes. Oh ya la bala 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 bala. Harapkan saudara yang sakit dalam sesi ini kau disembuhkan. Mari datang pada Yesus. Harapkan saudara yang ada dalam yang lemah,
yang sedang menderita, saudara yang paling membutuhkan pertolongan Tuhan, mari siapkan hatinya. Oh ya la bakasyala bala 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 bala. Oh ya la bakasyala bala bala bala. Haleluya. Sembah Dia saudaraku. Haleluya. 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 Sembah, buka suaranya saudara. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami datang kepadamu Yesus. Haleluya. 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 Sembah, tutup matanya saudara. Buka suaranya, yes. Oh ya la bakasya la bala bala bala. Haleluya. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lawat hadir tengah-tengah kami Tuhan. Lawat jamah siap kami anak-anakmu. Yes. Harapkan ya saudara, harapkan kesembuhan. Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Ya, lebih kuat lagi sembah Dia. Saudara lebih masuk. Hadiratnya lebih lagi. Haleluya.
Haleluya. Sembah Dia, saudara. Datang pada Yesus sekarang. Beri hatinya, bawa hatinya. Biarlah hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan pujian. Kami mau bawa pujian, nyanyian ya Tuhan, nyanyian yang terbaik buat Yesus. Tuhan, tidak ada yang bisa kami beri ya Tuhan. Kami ingin naikkan nyanyian pujian bagi Yesus. Mari saudara datang pada Yesus, beri nyanyian yang terbaik buat Dia. Tuhan tidak minta apapun, Dia minta hidup kita, Dia minta hati kita, Dia minta nyanyian-nyanyian yang keluar dari hati yang mengasihi. Tanggalkan semua beban, persoalan saudara. Mari datang sembah Dia, beri nyanyian yang terbaik. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan Yesus. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud Yesus di hadapan. Sembah Dia saudara. Inilah kerinduan kami Tuhan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kalau saudara yang hadir di saat ini, saudara merasakan bahwa saudara sangat sulit menyembah, sangat sulit masuk hadirat Allah. Coba saudara datang ke Tuhan. Tuhan, beri aku kuasa, kuasa darah,
Kuasa darah Yesus. Tuhan ampuni dosa dan salahku ya Tuhan. Aku sujud di kaki-Mu ya Tuhan. Saudara bisa berseru dan berdoa seperti ini. Saudara yang rindu masuk hadirat Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang mengalami ikatan kuasa gelap, ketika hadiratnya turun di sini, saudara bisa rasakan hadiratnya, kuasanya. Maka segala ikatan dalam hidup saudara, segala kuasa gelap yang mengikat, entah lewat sakit penyakit, entah lewat keuangan, saudara gagal dalam keuangan, apapun, kutuk hari ini, saat ini, Tuhan mau bebaskan saudara. Sembah Dia, sembah Dia, sembah, panggil Yesus, panggil Yesus. Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan lihat anak-Mu ini, lihat anak-Mu ini Yesus, yang mau dilepaskan. Di dalam nama Yesus, saudara terima kemerdekaan ini dalam nama Yesus. Semua yang terikat dengan kuasa gelap, saudara yang punya cimat, saudara yang punya pegangan, saudara yang pernah pergi ke dukun, saudara pergi ke orang pintar, saudara meminum sesuatu air, saudara memiliki benda-benda yang mengikat hidup saudara sekarang, yang saudara berkata, aku mau lepaskan ini, aku mau bebas dari ini, aku mau bertobat, aku mau datang pada Yesus. Inilah saatnya saudara. Terima kelepasan, terima kelepasan dalam nama Yesus. Mari saudara datang pada Yesus, sembah Dia, sembah. Datang pada Yesus, terima kesembuhan, terima kelepasan, terima kemerdekaan, terima berkat Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, jadi sembuh. Iblis, engkau tidak punya hak atas setiap anak-Mu ini, anak Tuhan ini. Dalam nama Yesus, dia bukan lagi milikmu, dia sudah menjadi milik Yesus. Aku perintahkan dalam nama Yesus, lepas semua ikatan, pergi iblis, keluar dalam nama Yesus. Terima saudara kemerdekaannya, terima dalam nama Yesus. Saya rasakan hadirat Tuhan begitu kuat dari tempat ini. Mari sembah Dia, sembah Yesus, Yesus. Oh ya laba 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 laba. Oh ya laba laba kasih laba 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 laba. Oh ya laba. Reaching for your hand, you hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your hand. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Saudara yang ada di ruang isolasi, saudara yang sedang terbaring di ranjang karena sakit, dimanapun saudara berada saat ini, saya Pendeta Sabta Andi, saya mengasihi saudara. Kami semua mengasihi saudara. Kami sayang dengan saudara. Saya ingin melihat saudara disembuhkan oleh Tuhan. Saya mau berdoa bersama dengan saudara. Saya percaya ada kuasa kesembuhan yang sedang bekerja di tengah-tengah kita. Mari saudara datang pada Yesus. Mari datang pada Yesus. Datang pada Dia. Setiap kali kita datang kepada Tuhan, maka kita mau katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesabaran-Mu. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Ampuni salah kami Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni.
Saudara datang pada Yesus berdoa. Mari datang. Akui. Mari katakan, Tuhan, aku bertobat. Ampuni aku Tuhan Yesus. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh bilur Yesus, aku terima di kesembuhan ini. Oleh bilur Yesus, saudaraku yang Yesus terima kesembuhan ini. Penyakit ini tidak akan pernah mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan. Aku berdoa ya Tuhan, untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang berjuang melawan kesembuhan daripada COVID-19 ini, di dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang saudara. Terima kesembuhannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hasil swab berikutnya, saudara dinyatakan sembuh total. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang berjuang dengan autoimun, apapun jenis autoimun mereka Tuhan. Kau jamah mereka. Kau jamah mereka Tuhan. Mereka sedang mengharapkan untuk disembuhkan. Sembuhkan sekarang Tuhan. Anak-Mu yang sedang berbaring ya Tuhan, kanker, tumor ya Tuhan, liver, ginjalnya ya Tuhan, mengalami kegagalan. Aku berdoa ya Tuhan, sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, jadi sembuh sekarang saudara. Stroke, saudara yang sakit stroke, mengalami kelumpuhan, mungkin keluarganya, apapun, siapapun, apapun sakit penyakit saudara hari ini, di dalam nama Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan. Tuhan, lihat anak-Mu ini, mereka yang lemah, yang menderita Tuhan, yang sedang mengharapkan pertolongan-Mu untuk pekerjaan mereka, untuk bisnis mereka, untuk karir mereka, untuk studi mereka ya Tuhan. Aku berdoa untuk keluarga, pernikahan mereka. Tuhan Yesus, lihat anak-Mu ini. Ingat anak-Mu ini Yesus. Aku bawa mereka semua. Pulihkan mereka Tuhan. Pulihkan Tuhan. Kami percaya mujizat itu masih ada buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, bawa kami, pakai kami. Anak-anak-Mu sedang kehilangan orang yang dikasih. Tuhan hibur, Tuhan kuatkan mereka. Aku berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik di Indonesia, Amerika, Korea, Hong Kong ya Tuhan, Australia, Amerika, Kanada ya Tuhan, Eropa. Tuhan dimanapun mereka melayani-Mu ya Tuhan. Aku minta tangan itu Tuhan, tangan-Mu yang perkasa itu mengurapi mereka, menyertai mereka ya Tuhan, memberkati mereka semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pakai UPT ini Tuhan menjadi wadah sarana Tuhan untuk berjaga-jaga, berdoa ya Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa. Dan kami percaya ya Tuhan, Pentakosta ketiga sedang terjadi ya Tuhan. Aku berdoa biar tiap rumah-rumah mengalami ya Tuhan lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Tuhan 2021. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Lawat Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia ya Tuhan. Kau janji Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Biar Indonesia aman. Indonesia aman. Indonesia damai. Indonesia sejahtera. Indonesia tertib ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Kau berkati presiden kami ya Tuhan, Kapolri, para Kapolda ya Tuhan, Panglima TNI, para Pangdam ya Tuhan, semua jajaran di bawah. Kayak berdoa para gubernur ya Tuhan, bupati, wali kota, berkat-Mu turun Yesus. Para menteri menjadi pembantu presiden ya Tuhan. Biarlah negara ini Tuhan menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Kayak berdoa biar pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan. Pandemi cepat berlalu ya Bapa. Semua sehat kembali. Sehat dalam nama Yesus. Sehat dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan Kau bangkitkan lagi Tuhan ekonomi kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. I worship you Tuhan. Mari kita sembah Dia saudara. I worship you
Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Hallelujah. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Kami percaya Tuhan, semua doa-doa kami sudah naik ke hadapan hadirat-Mu. Dan Kau ingat kami Tuhan. Ingat bangsa kami Indonesia Tuhan. Ingat Amerika ya Tuhan, Kanada. Ingat ya Tuhan bangsa-bangsa ini Tuhan. Selamatkan kami Tuhan. Sembuhkan kami semua ya Tuhan. Pulihkan setiap kami ya Bapa. Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Beri roh hikmat, wahyu, pengertian, akal budi daripada sorgawi. Beri telinga untuk bisa mendengar apa yang sedang Tuhan mau katakan. Berikan hati yang bisa mengerti ya Tuhan. Pikiran yang taat. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan saudaraku. Shalom. Saya percaya kuasa kesembuhan sedang bekerja di tengah-tengah kita. Bukan cuma pada waktu kita tadi doa, muji, nyembah, tapi sementara firman ini disampaikan juga, saudara yang sedang mengharapkan untuk disembuhkan oleh Tuhan, saya percaya mujizat itu masih ada buat saudara. Nah hari ini juga bukan cuma Tuhan mau sembuhkan saudaraku, tapi Tuhan juga memulihkan keadaan kita. Keadaan ekonomi, hubungan saudaraku, dan juga kehidupan rohani kita. Nah hari ini saudaraku, saya ingin kasih judul, saya senang dengan khotbah dari perikop ini saudaraku. Banyak sekali saudara dalam satu perikop ya, saya tuh mandang gini, ini benar-benar Alkitab firman Tuhan. Ini benar-benar saudaraku, kaya akan apa? Pewahyuan, hikmat, kebenaran. Makanya benar, kasih Tuhan tuh selalu baru. Setiap hari. Rahmatnya, kasihnya dalam bentuk apa? Saudara dia berbicara. Kalimatnya, kata-katanya sama. Tapi pengertiannya itu baru. Itu beda saudaraku. Saya sudah khotbahkan berkali-kali daripada Lukas pasal 13 ayat 10 sampai 17. Tapi hari ini ada satu kebenaran yang kita mau pelajari, sesuatu yang baru yang Tuhan mau sampaikan buat setiap kita. Mari saya akan berikan judul khotbah saya adalah Hai Ibu, penyakitmu telah sembuh. Selalu Alkitab bicara tentang wanita, perempuan. Karena kita ini disiapkan untuk jadi apa? Mempelai perempuan Kristus. Ya saudara, di pesta kawin anak domba Allah di sorga kelak. Makanya ini, jadi bicara tentang ibu, perempuan, itu bicara apa? Gereja. Ya kan, anak-anak Tuhan. Saudaraku, ini porsinya buat kita semuanya. Mari kita akan baca sama-sama saudaraku Alkitab kita dari Lukas 13 ayat 10. Saya mulai saudara sampai ayat 17. Kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Jadi Yesus ada di rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh
sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan pada waktu ia melihat, berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Saudara lihat di sini, saudara, ada pelajaran yang sangat penting dari firman Tuhan di atas ini, saudara. Ya, ibadah yang sekedar ibadah, agama yang sekedar beragama, saudara. Kalau nggak ada hadirat Tuhan, nggak ada kuasa Tuhan, nggak ada pengurapan, maka ibadah itu tidak akan pernah mengubah daripada kehidupan dia. Nah, saudara lihat sini, kepala rumah ibadat ketika dia melihat Yesus menumpangkan tangannya ke atas perempuan yang 18 tahun dirasuk roh jahat, sehingga dia bungkuk, saudara, tidak bisa berdiri tegak. Ketika dia melihat Yesus menyembuhkan orang sakit ini yang dirasuk setan, pada hari itu kepala rumah ibadat itu gusar. Dia marah, dia gak terima. Nah, Tuhan bilang begini, saudaraku, Tuhan jelasin, ada kata-kata yang kayaknya nemplak banget. Ayat 16, saudara, bukankah perempuan ini sudah 18 tahun diikat iblis? 18 tahun diikat iblis. Tiap Sabat dia datang ke rumah ibadat. Dan kamu kepala rumah ibadatnya. Kamu sebagai kepala rumah ibadat, kamu pimpin doa, kamu pimpin pujian, dan tidak terjadi apa-apa. Gak terjadi apa-apa. 18 tahun dia ada ibadah, gak ada terjadi apa-apa, gak ngalami apa-apa. Sekarang dia mengalami kesembuhan, kamu marah. Padahal kamu sendiri di hari Sabat, kamu juga pegang tali, pegang binatang, buka kandang, itu kan gak boleh. Kau kasih makan binatang aja, kau anggap lebih penting daripada perempuan ini. Dia keturunan Abraham, sama seperti kamu, ibu bapak. Itu seperti gini. Saya nangkap jadi gini, saudara. Perempuan ini pergi ke rumah ibadat setiap Sabat. Tiap Sabat. Di rumah ibadat itu ada pujian, ada doa, ada khotbah, ada imam, ada rabinya. Tetapi orang yang kerasukan setan tidak pernah mengalami yang namanya apa? Kelepasan dan kesembuhan. Tetapi saat Tuhan Yesus hadir di rumah ibadat itu, kemuliaan Allah dinyatakan. Mujizat terjadi. Perempuan itu dilepaskan dari roh jahat dan sakitnya disembuhkan. Apa poin yang saya mau sampaikan di sini, saudara? Apa poinnya? Mungkin, mohon maaf, mungkin saudara juga sudah lama beribadah, sudah lama ibadah di gereja. Tapi kenapa kok saudara tidak pernah melihat orang-orang mengalami kelepasan dari kuasa gelap, mujizat kesembuhan, terobosan, dan saudara tidak mengalami perubahan hidup? Ya kan? Kenapa? Sebab orang-orang yang beribadah tidak mengharapkan lawatan Tuhan. Orang-orang yang beribadah hanya menjalankan ibadah, agama, ya kan? Secara apa? Rutinitas. Tidak
tidak mengharapkan hadirat Tuhan, pernyataan kuasa Roh Kudus di tengah-tengah kita. Makanya tadi di awal, saudara, bahwa menara doa yang kita ikuti akan mendatangkan manfaat. Saudaraku, hanya apabila kita punya pengharapan. Waktu kita menara doa, kita berharap Tuhan kau hadir. Kalau Yesus hadir, ada hadirat Allah di situ. Di situ pasti ada kuasa Allah. Di mana ada kuasa Allah, pasti saudaraku, semua yang terikat oleh kuasa gelap, mereka semua dilepaskan. Semua yang sakit akan disembuhkan. Saudara akan mengalami perubahan hidup. Katakan amin saudara, kita akan terus mengalami perubahan. Kata kuncinya adalah Yesus hadir. Yesus harus hadir di tengah-tengah ibadah kita. Itu yang pertama, pelajaran yang kita dapetin. Terus yang kita lihat lagi begini saudaraku. Ya. Saudara perhatikan, di dalam ayat 12 sampai 13 saya mau ulang. Ya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, kenapa kok perempuan itu yang dilihat? Saudaraku, ia memanggil dia dan berkata, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Dan lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Perhatikan sini saudara. Alkitab mengatakan apa? Ketika Yesus masuk ke rumah ibadat, ia melihat siapa saudara? Perempuan yang bungkuk. Perempuan yang dirasuk oleh, ini hal yang menarik saudaraku. Menarik buat saya. Menariknya gimana saudaraku? Saudara perhatikan di Alkitab ya. Setiap kali Yesus datang ke rumah ibadat, setiap kali Yesus itu jalan di kerumunan orang banyak, saudaraku, lihat, pasti mata Tuhan mengarah kepada orang yang paling lemah. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang paling menderita. Mata Tuhan akan melihat, ya kan, orang yang paling mengharapkan pertolongan Tuhan. Saudara bisa nangkep sini, katakan amin. Kalau sekarang, saat ini, di menara doa ini, saya tahu ada Tuhan. Kita tidak bisa lihat Tuhan, Tuhan lihat kita. Sekarang yang dilihat Tuhan siapa? Kalau kita merasa orang yang paling mengharapkan pertolongan Tuhan. Kita merasa orang yang paling lemah. Kalau kita merasa sebagai orang yang paling menderita, dengar baik saudaraku, maka kita, saudara, sedang diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara adalah kandidat atau calon utama penerima mujizat, terobosan, dan berkat Tuhan. Yang percaya katakan amin saudaraku. Nah ini pelajaran yang saya dapat. Karena banyak orang bilang gini, Pak, dia kan susah. Dia kan banyak kebutuhan. Kenapa kok Tuhan gak tolong dia? Tuhan lihat bukan cuman kita paling lemah, paling susah, paling menderita, paling sakit. Tapi yang terakhir, apakah kita menjadi orang yang paling mengharapkan ditolong oleh Tuhan? Karena pengharapan itulah yang mempertemukan kita dengan Tuhan. Kalau kita gak mengharapkan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, lalu pada waktu dia berjumpa kita rasakan hadiratnya, lalu kita datang, Tuhan tolong aku, tolong aku. Kalau kita gak pernah ucap tolong aku, dia gak akan pernah ngomong, gak bisa buat apa-apa. Sebesar apapun. Tiap hari saudara, ini penting. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita udah rasakan Tuhan hadir di sini, omong, Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong aku Tuhan. Kadang kita perlu ucapkan apa pertolongan yang kita butuhkan. Tolong lindungi aku Tuhan. Supaya kemanapun aku pergi, ya kan, aku tetap sehat, seger. Karena aku tahu di mana-mana virus corona. Kalau aku ketemu siapapun, tolong aku Tuhan. Supaya aku tetap sehat, kuat. Karena ada banyak tugas buat saya. Tuhan tolong aku supaya aku bisa membiayai anakku, sekolah, istriku,
keluargaku. Orang-orang yang nempel bergantung. Karena engkau bilang, ya kan, kita harus jadi seperti pohon apa? Sesawi. Walaupun kecil, tumbuh besar jadi pohon, rindang, tempat burung-burung. Banyak orang yang numpang hidup sepertinya. Bergantungnya sama, tapi numpang hidup yang aku harus biayai. Tuhan, tolong aku. Supaya aku tetap bisa pelihara mereka. Ini tugas aku, Tuhan. Doa. Katakan amin. Tuhan, tolong aku. Supaya aku tetap bisa dipercaya. Percayakan aku, Tuhan, percaya. Doa, orang yang suka doa dan minta tolong. Ini orang yang dilihat Tuhan. Karena gak perlu dulu kita paling lemah dulu, dibikin lemah, dibikin sakit, dibikin bangkrut. Itu dulu, baru kita minta tolong. Saat setiap hari kita harus berada, kalau di hadapan hadirat Tuhan. Sudah, kita jadi orang apa? Lemah. Tolong aku Tuhan, tolong. Secara rohani, secara jasmani, secara hubungan tolong Tuhan. Supaya aku bisa peka untuk bisa memilih dan membedakan. Ya Tuhan, tolong aku soal keuangan Tuhan. Saudara mau lakukan itu? Katakan amin. Nah, sekarang saya mau bahas saudara tentang penyakit ya, penyakit. Tadi kan dikatakan bahwa ibu ini, perempuan ini 18 tahun dirasuk. Karena dia dirasuk oleh setan, maka dia jadi bongkok. Tidak bisa tegak. Jadi saudara, kita melihat ada beberapa jenis penyakit. Jadi saudara harus tahu, setiap manusia, setiap orang, saudaraku pasti pernah sakit. Atau sedang sakit sekarang saudara. Atau juga kita juga berdoa minta sehat. Tapi gak bisa hindar juga. Bisa sakit. Saudaraku. Nah, oleh karena itu pentingnya kita belajar, saudaraku, mengerti. Kalau kita kena sakit, kita cari sebabnya apa. Kalau kita udah tahu penyebabnya apa, disitulah kita mau selesaikan penyebabnya supaya kita bisa menyelesaikan. Ya. Alkitab ada jelaskan ada tiga penyebab dan asal sakit penyakit. Ada 3 penyebab. Alkitab katakan sini saudara. Ya, ada 3. Yang pertama adalah saudara, sakit penyakit itu bisa berasal dari apa? Roh-roh jahat, seperti perempuan ini saudara. Ya, Lukas 13 ayat 11 katakan di sini, di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan apa? Dengan tegak. Jadi sakit penyakit ya kan bisa disebabkan dan berasal dari roh jahat. Nah, sakit penyakit yang disebabkan oleh roh jahat ini sebenarnya saudara paling mudah diselesaikan, disembuhkan. Maksudnya apa? Kalau iblisnya diusir dalam nama Yesus, nah sekarang ya kan, bagaimana cara ngusir iblisnya penting. Kalau iblisnya sudah terusir, iblisnya keluar, penyakitnya pasti sembuh. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Ini poinnya sana. Nah, saya kasih contoh yang lain lagi bahwa ada penyakit disebabkan oleh iblis. Ketika iblisnya diusir, maka penyakit itu sembuh. Matius 17 ayat 18, coba kita lihat di sini. Saudara kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Dengan keras Yesus menegur dia. Lalu apa? Keluarlah setan itu daripadanya. Dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Anak ini sakit ayan. Terus sakit saudaraku. Sudah cukup lama. Jadi rupanya penyakit ini disebabkan oleh iblis. Nah, Yesus bisa mendeteksi ini penyakit, ya penyebabnya adalah iblis. Ketika iblis diusir, saudara penyakitnya sembuh. Nah, sekarang ada masalah. Nih di ayat ini muncul satu masalah sebenarnya saudaraku ya kan? Ya, yang kita mau lihat, yang Tuhan selesaikan masalah ini. Bahwa sebenarnya si anak ini sudah dilayani oleh para murid-murid. Sudah didoakan, tapi setannya nggak lari. Saudara. Nah, di sini murid-murid nanya sama Tuhan. Yuk kita baca ayat 19. 1, 2, 3. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kenapa kok kami nggak bisa?
Kalau setan itu terusir, anak ini sembuh. Ya dalam hidup kita juga saudara, mungkin saudara sakit hari ini. Itu disebabkan karena kuasa gelap. Saudara pernah pergi ke orang pintar, ke dukun. Saudara dapetin barang-barang tertentu tuh pegangan mungkin. Pegangan untuk bisnis, pegangan untuk sehat, pegangan untuk jabatan, segala macam. Dengar baik saudara, barang itu, saudara, iblis itu kan dia tidak pernah berbuat baik sama saudara. Saya mau kasih tahu, sama setiap manusia. Iblis datang itu seperti pencuri, hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dia curi semua sukacita, saudaraku. Dia curi damai sejahtera. Dia bunuh impian kita, lalu dia binasakan cita-cita kita semuanya. Sampai kita gak ada punya pengharapan, saudaraku. Nah, kalau saudara rasa saudara ini suka bergaul dengan kuasa gelap, saudara suka pergi ke kuburan, suka main dengan arwah-arwah, saudara suka nonton film-film setan, saudara senang bicara yang setan-setan, serem-serem. Saudaraku, dengar baik saudaraku. Saudara suka lihat tayangan atau film-film atau bacaan-bacaan atau gambar-gambar yang tentang setan semuanya. Saudaraku, perhatikan. Kadang-kadang itu masuk saudaraku. Dia bisa kasih lewat penyakit. Iblis kan berusaha untuk menghentikan supaya rencana Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup saudara. Dia buat dengan sakit, saudara. Dia buat seperti kayak kelemahan tubuh dan lain sebagainya. Nah ini penting. Saudara harus minta kuasa Allah. Saudara bisa ngerti nih, kalau ini iblis perlu kuasa Allah. Minta kuasa Allah supaya saudara bisa usir iblis. Putuskan semua ikatan-ikatan ini. Ya, putuskan semua ikatan-ikatan ini. Omong dengan doa. Tuhan, saya putuskan iblis, dengar baik, sebut namanya, mbah apa, atau mungkin siapa, engkoh apa, kuankung apa, siapa, apapun yang ikatannya. Sebut nama, saya putuskan perjanjian saya dengan kamu. Karena saya sudah jadi milik Yesus, dalam nama Yesus yang mengasihi saya. Putuskan itu saudara. Lalu usir dia. Saudaraku. Nah, di sini katakan, Yesus berkata, dia tanya, kenapa kami gak bisa usir setan? Saudara dan saya, kita tidak pernah bisa usir setan kalau kita takut sama setan. Atau kita masih rasanya masih sayang dengan setan itu. Karena kalau aku usir nanti gimana? Nanti gini. Nanti dia akan serang balik. Dengar baik saudaraku. Kita gak akan pernah bisa usir setan. Saudaraku, kalau kita belum putuskan perjanjian kita dengan setan. Itu dulu pertama. Putuskan perjanjian itu dengan setan. Pengakuan di hadapan hadirat Tuhan. Minta kuasa darah Yesus basuh saudara. Ya, karena dengar baik saudara. Ketika saudara basuh karena darah bicara kasih. Iblis atau setan paling takut dengan kasih. Ketika ada kasih Allah, saudara merasa urapan kasih itu turun. Dengar baik saudara, iblis akan lari. Kita gak bisa usir setan dengan tangking-tangkingan, dengan kayak marah, dengan apa. Mau tunjukin kita punya kuasa, gak bisa. Iblis ditaklukkan oleh Yesus oleh karena apa? Kasih dan kerendahan hati. Kita harus lawan iblis dengan sifat yang berbeda dari iblis. Kalau mau lepas dari itu. Saudara, nah itu. Kenapa kami gak bisa? Nah, Tuhan bilang begini ayat 20, kita baca sama-sama. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Karena kamu kurang percaya. Kalau kurang percaya, lawannya percaya gelisah. Lawan kata ada percaya, ada tidak percaya. Kalau tidak percaya jadi takut, khawatir, gelisah, cemas. Saudara, karena kamu takut nanti, gak percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sekarang dia bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai apa? Iman sebesar biji sawi. Iman, saudara, kalau ada iman sebesar biji sesawi aja, nampak iman dalam diri kita cukup dengan sebesar biji. Itu Tuhan mau ngomong gini, ketika ada iman, sekecil apapun, sebesar apapun, sebenarnya kalau ada iman, di situ tidak akan pernah ada kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Nah ini saudara otoritas, kuasa, ya kan? Kamu iman, ya, kamu bisa berkata kepada gunung ini, apa? Pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagi mereka. 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan apa? Berdoa dan berpuasa. Hanya orang yang suka berdoa, memuji, menyembah.
berpuasa, penuh firman. Orang ini punya kuasa atas iblis. Jadi ada penyakit, saudara, yang gak bisa. Ya kan kadang diobatin, saya pergi ke dokter check up. Gak ada sakit kata dokter. Tapi saya sakit dok. Akhirnya kita berdebat sama dokter. Dokter gak tahu, gak ngerasain. Saya ini sakit. Dokter bilang hasil medis kamu tidak ada sakitnya. Nah itu tanda. Saudara, itu bisa kuasa gelap salah satunya penyebabnya. Ya, di tengking. Yang kedua, memang ada kaitan yang kedua ya dengan yang pertama. Sakit penyakit bisa disebabkan dan berasal dari apa? Dosa dan kesalahan. Saya kasih contoh saudara. Bacain ayat dari Mazmur 107 ayat 17. Mazmur 107 ayat 17. Di sini katakan apa saudara? Ada orang-orang menjadi apa? Sakit. Oleh sebab apa? Kelakuan mereka yang berdosa. Dan disiksa oleh sebab kesalahan mereka. Jadi ada penyakit atau sakit penyakit yang disebabkan oleh apa saudara? Kelakuan mereka yang berdosa. Ya orang bisa kena sakit aid karena kelakuan dia berbuat dosa. Ada bisa saudara, ada banyak lah segala macam. Ya kan ada yang diinikan segala macam. Jadi saudaraku, oh kenapa kok gagal ginjalnya, levernya rusak? Oh karena suka minum minuman alkohol. Rusak. Itu salah satunya contoh. Itu kita sudah tahu. Saya nggak akan bahas itu. Kita udah tahu. Ada penyakit sebab karena kesalahan dosa. Tapi ada yang salah juga di mata Tuhan juga bisa. Seorang hamba Tuhan dia saksi. Jadi saudaraku bahwa tiba-tiba dia sakitnya lumpuh. Pergi dokter dicek nggak ada sakit. Lalu tiba-tiba Tuhan bilang kamu nggak sakit secara medis, tapi penyakit ini karena kesalahan kamu. Salah apa Tuhan? Aku suruh kamu pergi ke tempat itu, kau tidak mau pergi ke sana dengan alasan gini. Dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, lalu besoknya dia pergi ke tempat itu. Setelah dia bertobat, saudara, besoknya itu sembuh total, seperti nggak ada sakit. Jadi saudaraku ada hal-hal. Kadang-kadang ada bilang, dosa kamu ada dosa, simpen dosa. Apa? Dosa orang lain yang kita simpen itu namanya dosa. Menyebabkan atau terjadi apa saudaraku? Bisa terjadinya asma. Kepahitannya berpahitan. Kanker. Itu sebenarnya tuh ya mungkin nyimpen dosa orang lain. Dengan cara kita benci, kita dendam, kita pahit. Ada dosa itu, penyebab sakit-sakitnya berat. Nah saudara, ketika ya Tuhan mau di sini bisa sembuh kalau dosa ini diselesaikan, kesalahan ini diselesaikan. Yang ngerti katakan amin. Nah, kita baca ayat 18 biar lebih jelas lagi sampai 19. Terus kita baca sampai ayat 20. 1, 2, 3. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada apa? Pintu gerbang. Kalau orang udah sampai pintu gerbang maut, itulah titik di mana pasti ayat selanjutnya akan terjadi. Kalau orang udah cium bau kematian, pasti orang itu jadi orang yang bisa jadi rendah hati, bisa jadi lembut. Saudaraku, ini sekarang masalah virus corona, saya melihat itu seperti kayak orang yang kena, seperti rata-rata udah mencium. Seperti mencium apa saudaraku? Pintu gerbang maut. Bau-bau kematian. Dan ini saudara saat. Dia bilang sakit karena kesalahan. Membuat mereka tidak mau makan. Itu muak sama makanan. Tidak bisa makan. Tidak bisa tidur. Daya tahan tubuh turun. Sampai akhirnya mati aku. Pada saat itulah di situ karya 19 katakan apa saudara? Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Kesesak. Kurang oksigen. Lalu apa? Ketika mereka berseru, apa langsung sembuh gak? Enggak disembuhkan. Di kapan saudara? Dan diselamatkannya mereka. Dari apa? Kecemasan mereka. Saudara lihat di sini saudara. Hal pertama
yang Tuhan lakukan pada waktu saudara dan saya, saudaraku, ya kan, datang kepada Tuhan berseru, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Maka hal yang pertama yang Tuhan akan kerjakan, yaitu apa saudaraku? Dia akan melenyapkan apa? Kecemasan kita. Dia selesaikan kecemasan kita. Ini dulu prosesnya, yang rohani dulu. Cemasnya hilang, saudara, karena kecemasan ini bisa menyebabkan apa? Gak nafsu makan, gak bisa tidur, daya tahan tubuh turun. Saudara, kecemasan ini adalah dosa sebenarnya. Karena kita khawatir kan, cemas khawatir, saudaraku. Nah, ketika Tuhan ampuni dosa kita, Dia lenyapkan kecemasan kita, maka timbul iman di hati kita. Di mana ada iman, maka ada damai sejahtera, ada sukacita, ada ketenangan, ada ketentraman. Jadi prosesnya seperti itu saudaraku. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung sembuh. Prosesnya adalah dia mau buat sesuatu yang rohani dulu. Saudaraku, buat sesuatu yang rohani dulu. Saudaraku. Nah, dia mulai dengan hal seperti itu saudaraku. Yang rohani dulu yang diselesaikan oleh Tuhan. Nah, Mazmur 107 ayat 20. Coba kita lihat di sini saudaraku. Kita lihat ya. Mazmur 100 ayat 20. Lalu disampaikannya lah firman-Nya. Baru disembuhkannya. Jadi firman-Nya itu masuk ke dalam hati saudara. Kita beri kesaksian kemarin ya. Saudaraku, dari seorang jemaat YouTube channel, dia kena corona saudara di malam Natal karena kelompok pergi ke satu tempat dan rupanya kena dan cukup parah. Itu cukup parah saudara di 24-nya. Tapi kesempatan untuk ikut ibadah malam Natal 24. Itu dalam kesaksiannya dia dengar bahwa Ibu Rahel sampaikan pesan. Saudara sampaikan pesan untuk ayo doa bareng ya tentang yang sakit dan lain sebagainya dan segala macam saudaraku. Lalu saudara ya saya sampaikan firman Tuhan. Dia ngalami kekuatan, dia dilawat, dia nangis katanya, dia doa Tuhan tolong aku, sembuhkan aku. Udah napas, udah sesak segala macam karena sakit virus corona ini. Saksiannya gitu. Dengar firman, makan perjamuan kudus, dia dapat seperti kayak firman itu. Saudara, dia makan, dia nangis, dilawat. Dari saat itu dia ngalami yang namanya kasih yang mula-mula. Saudara, besoknya Tuhan sembuhkan dia katanya. Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Saudara, beri kemuliaan buat Yesus. Jadi disampaikan pertama-tama yang Tuhan buat itu apa? Dia lenyapkan dulu kecemasan. Saudaraku, karena dosa ya. Dosa dan kesalahan kalau belum diselesaikan oleh Tuhan, maka ini akan menimbulkan kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Saudara, itu ininya. Dan iman itu enggak ada. Tapi ketika seorang bilang, Tuhan ampuni dosaku. Aku sadar aku salah ini Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Dan aku percaya. Karena aku dikasihi. Aku berharga. Aku percaya. Waktu aku mengaku dosaku, Engkau mengampuni dosaku. Di situ saudara apa yang terjadi? Damai sejahtera masuk. Iman sebesar biji sawi mungkin timbul. Kecemasannya hilang. Nah di situ Tuhan bicara pribadi firman. Sembuh nak kamu sembuh. Penyakit ini tidak mendatangkan kematian, tetapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Itu dalam kesaksiannya gitu. Saksiannya dia, saya dapat firman itu Pak. Bahwa saya tidak mati. Walaupun keadaan penyakit ini cukup parah. Tuhan sembuhkan. Jadi Tuhan firmankan. Jadi kita tahu ya saudara. Jadi penyakit bisa berasal dari apa? Dosa dan kesalahan. Jadi awalnya Tuhan harus mengampuni dan menghapus dosa kesalahan itu. Baru kemudian Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya. Dan meluputkannya dari apa? Lubang kubur. Nah saya ingin ajak ibu bapak untuk lihat lagi. Yakobus 5 ayat 14. Yuk kita lihat sini.
Yakobus 5 ayat 14, di sini juga jelas saudara. Ya kita baca, 1, 2, 3. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu. Dan Tuhan akan membangunkan dia. Jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni dulu. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dari ayat-ayat ini kita simpulkan saudara gini. Kalau penyakit yang disebabkan oleh dosa dan kesalahan. Nah, prinsip Tuhan, penyakit bisa juga sakit kesembuhan atas sakit penyakit, kesembuhan juga untuk bisnis saudara, untuk keuangan saudara bisa juga. Kesembuhan atau kesembuhan untuk hubungan saudara dengan siapa? Dengan sesama. Semua ini prinsipnya itu sama saudara, ya. Prinsip kebenaran firman untuk kesembuhan dan pemulihan. Gini saudara, ya. Saya tulis. Awalnya Tuhan menyelesaikan masalah rohani dulu. Saudara jangan, Tuhan tolonglah kalau bisa sakit, cepatlah sembuhin aku. Enggak, Tuhan garap dulu hati. Hati saudara dulu yang digarap. Katakan amin saudara. Hatinya dibuat apa? Hilang cemas, hilang gelisahnya, hilang bencinya, hilang marahnya, hilang dendamnya. Semua hati ini diberesin dulu. Digarap dulu sama Tuhan. Dibajak dulu. Karena tanah ini, hati ini tanah hati. Masalah rohani digarap. Selesai penyelesaian masalah rohani, masalah hati itu lewat apa? Pertobatan. Kita ngomong gini, benar Tuhan saya salah. Bertobat itu artinya setuju dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan katakan, kamu salah ini. Iya saya salah Tuhan, benar saya salah. Yang kedua, salahnya ini saya gini. Gak ada alasan. Pokoknya akui ya salah. Sekarang aku minta Tuhan belas kasihanmu. Ampuni dosaku Tuhan. Ya, pada waktu saudara mulai mengaku dosa, Alkitab katakan 1 Yohanes 1 ayat 9. Maka dia setia dan adil, dia akan mengampuni kesalahan. Menyucikan kita dari segala kesalahan kita. Itu yang pertama, beres. Setelah dia ampuni, dia berikan apa saudara? Iman. Kepada saudara untuk percaya. Ya kan bahwa saudara sudah diampuni. Itu iman itu saudara dulu. Iman bahwa saudara sudah diampuni. Ini modal. Saudara, modal bahwa ada satu konfirmasi. Kecemasan hilang. Kegentaran hilang, ketakutan hilang, semua hilang. Dari situlah baru selanjutnya Tuhan selesaikan masalah jasmani. Dia sembuhkan sakit penyakit saudara. Lalu dia pulihkan hubungan sosial saudara. Dan dia melakukan mukjizat terobosan keuangan dalam hidup saudara. Yang ngerti katakan amin saudara. Nah ini. Jadi sebenarnya yang pertama disebabkan karena kuasa gelap juga bisa berkaitan dengan karena dosa kesalahan. Karena iblis bisa masuk lewat kesalahan. Jadi dua ini saudara. Jadi adanya pertobatan lalu kita mulai usir. Dalam nama Yesus usir segala kuasa gelap. Ya kan, yang menyebabkan aku sakit, yang menyebabkan aku gagal dalam keuangan, menyebabkan hubungan aku ini jadi kritis segala macam. Ya, penyebab. Dua, yang terakhir, saudara secara cepat. Penyebab ketiga sebenarnya, sakit penyakit ini bukan disebabkan dari atau dan berasal dari roh jahat, bukan. Sakit ini bukan dari roh jahat. Yang kedua, penyakit ini juga bukan karena dosa atau kesalahan. Tapi kita bisa kena sakit, tujuannya adalah apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang ngerti katakan amin saudara. Itu menyatakan kemuliaan Allah. Contohnya apa? Coba kita lihat. Yohanes 9 ayat 1-3. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat. Perhatikan saudara. Ia melihat seorang yang buta. Dilihat. Waktu di rumah ibadat dia lihat perempuan bungkuk. Jadi yang dilihat Tuhan itu bukan pria ganteng. Wanita cantik. Pemuda kaya. Orang cerdas. Baju, mobilnya, naik mobil mewah. Yang Tuhan Yesus gak lihat ya gitu-gitu. Yang ngerasa diri paling hebat, Tuhan gak lihat itu. Yang Tuhan lihat adalah yang paling lemah. Yang paling menderita. Yang paling susah. Dan yang paling membutuhkan pertolongan dia.
Katakan amin saudara. Ini Tuhan lihat ya saudara. Murid-muridnya bertanya kepadanya. Lihat saudara. Lihat ada orang buta, dia dilihat pasti Tuhan mau ada perhatian sama si buta ini. Lalu murid-muridnya nanya gini saudara. Tanya apa? Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Hah? Berbuat dosa. Karena memang penyakit bisa disebabkan oleh dosa. Penyakit bisa disebabkan karena kuasa gelap. Dia tanya, siapa yang berbuat dosa? Orang ini sendiri, si buta ini, atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta. Apa jawaban Yesus? Baca sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Katakan amin saudara. Ya, ini yang kita dihibur lah. Alkitab bilang gini, Ibrani 13 ayat 8 ya. Yesus itu tetap sama. Dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan, kalau dia hadir, selalu matanya lihat siapa yang paling lemah. Siapa yang paling susah. Siapa yang paling mengharapkan untuk ditolong. Dulu. Sekarang pun gitu saudara. Kalau saudara sadar, saudara ngerti, saudara tahu. Ada Tuhan nih sekarang di tengah-tengah kita. Dia sedang lihat kita. Kalau kita bilang Tuhan, aku orang yang paling mengharapkan untuk ditolong oleh Tuhan. Saya orang yang paling mengharapkan untuk ditolong Tuhan. Saya yakin saudara pasti akan ditolong Tuhan hari ini. Katakan amin saudaraku. Ya, Tuhan tuh tertarik dan siap sedia menolong orang yang paling lemah, paling menderita, paling mengharapkan pertolongan. Kalau saudara rasakan hadirat Tuhan sekarang, saudara rasakan hadirat Tuhan sekarang. Mungkin ada orang yang lagi bangkrut, sedang lemah, sedang putus asa. Dengar baik saudaraku, kalau itu orangnya saudara, orang itulah yang menarik perhatian Tuhan untuk ditolong, untuk diselamatkan. Kalau ada orang yang sedang terbaring lemah di ruang isolasi, di ranjang, dimanapun saudara berada, orang itu paling mengharapkan untuk disembuhkan oleh Tuhan, maka Tuhan akan tolong saudara. Saya mau kasih tahu nih, perhatian gini. Orang yang paling sulit ditolong adalah orang sombong. Orang yang tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan tidak bisa tolong itu. Saudara, di ayat yang kedua, murid-murid nanya, Rabi, siapa yang berbuat dosa? Orang ini atau orang tuanya? Saudaraku, ya kalau kita kasih komen ya. Untuk pernyataan para murid. Kayaknya nih para murid nih masih kurang memiliki belas kasihan. Kok orang lagi susah, orang buta, yang membutuhkan pertolongan, bukannya dikasihani, bukannya ditolong, malah dijadikan bahan diskusi. Untuk cari tahu siapa yang salah. Kenapa kok ada orang buta sejak lahir? Ini sebenarnya perkataan murid kenapa dicatat sih? Penting gak sih sebenarnya? Penting gak? Ya pentingnya. Untuk apa? Ngingetin saya, ngingetin saudara. Kita ini manusia cenderung senengnya cari-cari kesalahan. Kalau orang sudah sakit, dicari-cari kesalahan. Salah apa dia? Cari tahu siapa yang salah. Mestinya kalau ada masalah, bukan cari siapa yang salah, tapi doa, tanya sama Tuhan, minta petunjuk sama Tuhan. Kita mau harus bertobat untuk poin ini, aspek ini kali sekarang ya, saudara. Katakan amin saudara, jangan gampang. Oh, langsung kita hakimi. Kita diskusikan. Yesus bilang, saudaraku, sakit penyakit ini bukan disebabkan oleh dosa, bukan oleh kesalahan orang tuanya, tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri kita. Memang ada di mana sakit penyakit tidak ada kaitannya dengan setan atau kesalahan manusia, saudaraku. Ya, kadang-kadang beberapa hari yang lalu jemaat YouTube sempat sharing sama saya, cerita bahwa dia bilang saya nih orangnya tuh kagum dengan orang pinter, Pak.
Saya tuh tidak cari suami yang kaya. Tapi saya cari seorang suami yang cerdas, yang pinter, yang pengetahuannya luas. Aku lebih kagum itu. Karena saya ini orangnya eksak banget. 1 tambah 1 itu harus 2. Gak mungkin gak 2. Ya iya sih kalau matematika. Hidup saya tuh seperti matematika aja. Tapi pada waktu, karena saya sudah mulai mau deket sama Tuhan, mau kenal Tuhan, Tuhan izinkan saya sakit. Saya harus dioperasi, operasinya sih operasi kecil. Dulu saya sudah lewatin operasi besar, itu berhasil. Nah operasi kecil, ketika saya ada di meja operasi dia cerita, tiba-tiba Pak dia bilang, itu dokter paru bilang, ini pernapasannya kurang, oksigennya. Dokter jantung bilang, jantungnya lemah. Kalau dioperasi, gak pulang ke rumah ini. Saya gak ngerti artinya apa. Dokter dia cerita saya gak pulang ke rumah. Bisa pulang ke rumah yang lain mungkin gak tahu saya. Saya ngomong dokter gitu. Jadi panggil suaminya. Ya kan ini loh operasi. Sudah. Saudara dia bilang, Pak dulu tuh saya orang itu cemasan, khawatiran. Ya kalau orang eksak 1 tambah 1 harus 2. Ya itu pasti semua harus andalkan kekuatan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar kekuatan kita, pasti kita khawatir. Kalau saudara dan saya belajar untuk jadi percaya, ada banyak hal dalam hidup kita yang melampaui kekuatan kita untuk kita urus. Tapi kalau kita bisa percaya, di situ ada ketenangan di sini. Itu namanya iman. Di situ saya tenang sekali, dia bilang Pak Sabta. Saya di meja operasi, saya bilang doa, Tuhan kehendak-Mu yang jadilah. Saya dengar suara dokter, gak lama kemudian sudah. Saya tanya, kok berisik? Kok berisik? Saya bilang, cepatlah operasi saya, cepat operasi. Sudah operasi sudah selesai. Hah, udah selesai. Dokter bilang, ini oksigen ini saya kasih 1 jam lagi, 1 jam ke depan saya cabut, kita cek paru-parunya, kasih cek jantungnya. Kalau normal, kamu pulang ke rumah kamu pulangnya. Ngerti saudara artinya kan? Pulang ke rumah kamu. Sejam dokter datang, jantung segala macam, cek, dibuka. Saudaraku lihatin, udah dibuka 1 jam, normal, dia bisa pulang ke rumahnya. Dia bilang dari situ saya mulai tahu bahwa penyakit ini untuk menyatakan kemuliaan Allah, untuk menyatakan pekerjaan Allah. Yang selama ini 1 tambah 1 harus 2, rupanya ada 1 tambah 1 tidak 2. Kadang Tuhan izinkan kita kena sakit. Supaya apa? Pekerjaannya. Jadi Allah bisa turut bekerja kadang-kadang lewat penyakit. Supaya kita bisa jadi lebih lembut. Gak gampang cari-cari kesalahan orang. Lalu hakimi orang. Ngomong ini, komen ini segala macam. Itu perlu lewat. Untuk nyatakan pekerjaan Allah. Nyatakan kemuliaan Allah. Ngerti gak sudah poinnya? Karena ini banyak proses. Kalau kita udah ngerasa selalu hidupnya seperti gak bisa mati. Saya ngeri kalau lihat orang kalau ngomong tuh seperti kayak gak bisa mati gitu loh. Gak ada sopannya, kasar, ngelabrak terus. Orang saya ketemu. Wah kita juga dihajar. Orang pendeta juga dihajar segala macam. Satu hari dia kena sakit. Terus telepon, minta doa. Terus sembuh. Ngomongnya saudara, itu lembut. Langsung saya ngomong sama istri, orang kalau udah berada di pintu gerbang maut, cium gitu, biasanya lembut hatinya. Kalau orang gak pernah cium pintu gerbang maut, yang gak pernah rasa bisa mati, itu sombong minta ampun ya kadang-kadang. Ini yang maksudnya, Tuhan izinkan, bukan dia benci, bukan dia marah, bukan apa. Tuhan gak jahat. Tuhan izinkan supaya pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan. Tuhan bekerja untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikannya supaya kita serupa dengan Kristus. Saya bisa ngerti, serupa dengan Kristus. Itu poinnya di sana. Sudah lama ya saya khotbah ya. Ayat lagi deh, Yohanes 11 ayat 1 kita baca sama-sama yuk. Yohanes 11, ada lagi ayat gitu. Sebenarnya kita tutup dari ayat ini. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya siapa? Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Perhatikan baca yang keras saudara ayat ini. Ayat 3. Yuk 1, 2, 3. Dan Lazarus
Yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Apa saudara baca keras? 1, 2, 3. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Dia yang engkau kasihi sakit. Loh, kaget gak saya? Kaget gak saudara? Kok orang yang dikasihi Tuhan bisa sakit? Orang bisa sakit, harusnya gak sakit dong. Enggak, tetap bisa sakit. Kok pendeta kok bisa sakit sih? Wah, lagi sedang viral nih pendeta. Seorang pendeta lagi khotbah jatuh, wah viral. Ya enggak tahu, ya udahlah. Ini COVID, ini. Saya kadang-kadang, iya. Karena langsung keluar nanti kata-kata penghakiman. Siapa yang salah? Salah apa dia? Wah itu. Wah semua. Kita belajar jangan jadi hakim deh. Jangan hakim. Kadang-kadang tuh maksudnya nih. Ya kok kayak informasi. Tapi ini COVID ini. Sekarang kalau orang malu saudara. Kalau orang dibilang dia kena COVID. Kita sedang hina dia. Kita sedang seperti zaman dulu. Dia kusta. Harus disisihkan. Itu saya belajar supaya kita tuh hindari kata-kata. Kesannya seperti kayak kita mau coba cemarkan. Terlalu jauh gak kata-kata saya seperti itu? Kalau kita bisa hanya untuk tertutup, oh ya doakan deh. Gak usah kita harus viralkan. Oh ini udah kena COVID nih. Ya orang kena COVID, saudara tuh malu. Bukan cuma dia rasa sakit, tertekan, takut, intimidasi. Tapi malu, apalagi dia dagang restoran, punya toko, makanan dan sebagainya. Atau segala macam. Itu dampaknya tuh luas. Kita cerita ke semua orang. Bukan cuma nguatin tapi ngancurin dia dan bisa bisnisnya, ekonominya. Saudaraku, ini hal-hal yang seperti ini. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Jadi buat kita yang merasa dikasih oleh Tuhan, bisa sakit. Tapi kalau kita nggak bergaul dengan kuasa gelap, kita tiap hari bertobat, kena sakit juga. Percayalah, ini kata-kata Tuhan, saudara, ayat 4. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Katakan amin saudaraku. Kecuali yang bersangkutan. Kayak ada seorang artis ya, dia kena COVID. Dia bilang, saya ini Tuhan izinkan. Orang tuh kena COVID tuh 2 minggu, saku di 2 bulan. Hilang semua, dia bilang. Apa kesempatan udah dapat uang segala macam. Tapi dari situ Tuhan tahu, kalau aku 2 minggu gak cukup, harus 2 bulan kalau aku ini, dia bilang. Dari situ aku ngalami cinta mula-mula. Aku bisa kenal Tuhan, saya bisa dengar suara Tuhan dan saya akan bersaksi kepada banyak orang untuk tentang COVID ini. Jadi saudara, ini kan namanya untuk penyakit itu menyatakan kemuliaan Allah. Saudara bisa merisi, katakan amin. Tapi bisa juga penyakit itu 3-tiganya bisa. Seorang bisa mengalami sakit karena 3-tiganya. Pertama, ya karena gaul dengan kuasa gelap. Ada salah. Tapi juga untuk menyatakan kemuliaan Allah. Yang ngerti katakan amin saudara. Saudara belajar hari ini. Saya percaya saudara, penyakit ini tidak akan membawa kematian. Baik sakit jasmani maupun saudara sakit dalam keuangan saudara. Dalam hubungan saudara tidak akan bawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Terus berkati saudara. Mari kita akan siapkan makan perjamuan kudus. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari kita makan perjamuan kudus saudara. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingatkan punya Yesus yang mengasihi kami. Tuhan, kami percaya sekarang. Kami mengerti sekarang bahwa ada penyakit yang disebabkan oleh kuasa gelap.
Beri kami otoritas untuk mengusir kuasa gelap. Sehingga ya Tuhan, kami disembuhkan. Ada penyakit yang disebabkan oleh karena kesalahan dan dosa kami Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Lewat perjamuan kudus ini, kami akan menerima tubuh dan darah Yesus. Dan kami akan menerima kesembuhan dari Tuhan. Tuhan, ada penyakit juga untuk menyatakan kemuliaan. Biarlah hidup kami hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Biar kami tidak lagi menjadi orang yang suka mencari-cari kesalahan orang dan siapa yang salah. Kami tidak lagi gemar. Kami tidak lagi mau menjadi pecandu yang suka, yang gemar akan kesalahan orang, lihat kesalahan orang, mencari kesalahan orang, lalu menghakiminya. Biar kami menjadi penggemar pecandu yang selalu melihat ada kemurahan Tuhan. Aku akan diam dalam rumah Tuhan, dan aku akan menikmati kebaikan Tuhan dan menikmati kemurahan Tuhan. Aku berdoa Tuhan, semua yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari naikkan pujian bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, aku mohon berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang hadir di menara doa ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu, berkat rohani, berkat jasmani, sehat, kuat, segar, umur panjang. Anak-anak mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Cucu mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan, Kau berikan berkat ya Tuhan, hubungan sosial yang baik, yang luas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga Tuhan, Kau berkati dengan berkat keuangan buat mereka semuanya. Terima kasih, berkat-Mu turun untuk setiap anak-anak-Mu yang secara khusus. Mereka yang mengembalikan buah sulung, mengembalikan persepuluhan, persembahan syukur. Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Allah Roh Kudus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis daripada Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.